Update runtuhnya Musala Ponpes Al-Hozini Sidoarjo Jatim 82 orang luka-luka, 1 meninggal. Jumlah korban ambruknya musala di gedung 3 lantai Pondok Pesantren Al-Hozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 29 September 2025, sore, mengalami penambahan. Awalnya proses pencarian korban hingga pukul 19 WIB, ditemukan 79 orang. Kemudian, pencarian hingga pukul 20.30 WIB, terdapat tambahan 4 orang korban. Dari total jumlah korban, 45 orang dirawat di RSI Siti Hajar Sidoarjo, 34 orang dirawat di RSUD Sidoarjo, sisanya dievakuasi ke RS Delta Surya. Mengutip Tribun Jatim, 1 orang korban meninggal dunia bernama Ahmad Maulana Alfian Ibrahim, berusia 13 tahun, berdomisili Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Saat ini seluruh petugas gabungan yang ada, termasuk kami dari kepolisian, masih berupaya melakukan upaya-upaya evakuasi maupun penyelamatan terhadap korban. Kami menduga, masih ada korban yang berada di reruntuhan, ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abads. Ia masih belum dapat mengungkap penyebab bangunan di Ponpes tersebut runtuh, sebab pihaknya masih berfokus melakukan operasi pencarian terhadap korban. Kami masih berupaya melakukan upaya-upaya evakuasi maupun penyelamatan terhadap korban, pungkasnya. Masih proses pengerjaan. Pengasuh Ponpes Al-Hozini KHR Abdus Salam Mujib angkat bicara soal peristiwa ambruknya bangunan 3 lantai di pondoknya. Menurutnya, pembangunan musala tersebut sudah berjalan sekira 9 hingga 10 bulan. Bagian bawah bangunan difungsikan untuk musala dan lantai atas bakal difungsikan untuk hall atau pusat kegiatan santri. Masih pengerjaan. Ini sedang pengerjaan lantai terakhir. Pagi tadi dilakukan pengecoran di lantai atas, ujar Kiai Salam sapaannya pada awak media di lokasi. Senin, 29 September 2025. Saat bangunan 3 lantai itu ambruk, disebutnya ada sejumlah santri sedang jemaah salat Asyar. Tapi dia juga tidak bisa memastikan berapa jumlah santri yang sedang berjamaah itu. Yang jelas tidak semua santri. Karena sebagian lainnya sedang beristirahat di luar dan sebagian lagi ada yang masih mengikuti kegiatan sekolah di lantai bawah. Saya kurang tahu pastinya kalau jumlahnya berapa. Tapi seluruh santri yang berada di musala adalah santri putra, lanjutnya. Akibat peristiwa itu, pihak pondok memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan pesantren hingga kondisi benar-benar aman. Kami anggap ini sebagai takdir dari Allah. Kami minta semua wali santri dan santri bersabar menunggu proses evakuasi. Semoga diberi ganti oleh Allah yang lebih baik, diberi pahala yang tak bisa diutarakan, pungkasnya.